Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Wiryadinata dan rekan saya Ibu Wulandari serta Arini Askamutia yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, melalui media daring atau dalam jaringan, kami akan menyampaikan sosialisasi pengabdian masyarakat yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020. Teman-teman pelajar sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 1 ayat 2. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau demokrasi is the government of the people, by the people, and for the people, di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk menentukan segala hal di dalam negaranya, tanpa terkecuali untuk memilih para pemimpin-pemimpin mereka, baik itu presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur tentang hak pilih. Hak pilih adalah hak untuk memilih serta dipilih. Jadi kita punya hak untuk memilih orang-orang yang sudah terdaftar sebagai calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota, dan kita juga memiliki hak untuk mencalonkan diri nantinya. Nah, adapun dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta lebih spesifiknya lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Alasannya mengapa sih kita harus menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik serta sebagai pemilik kedaulatan dalam konteks negara demokrasi? Yaitu yang pertama, bahwa dalam negara demokrasi, seperti yang dikatakan tadi, kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan masa depan bangsa ini. Nah, kalau kemudian kita tidak menggunakan hak pilih kita atau menjadi golongan putih serta apatis, maka kita akan membiarkan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan mumpuni untuk terpilih menjadi pemimpin kita. Tentu hal itu bukan hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia atau daerah kita, maka kita harus menggunakan hak pilih kita. Karena apabila kita golput, maka kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang salah atau tidak tepat untuk menjadi pemimpin kita. Dan selain itu, hak pilih atau hak untuk memilih ini merupakan bentuk kontrol kita untuk mengkritisi dan menilai apakah calon-calon yang hadir hari ini memang benar-benar akan memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat di daerahnya. Bagaimana sih cara menentukan pilihan dalam pilkada yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan? Yang pertama, tipsnya adalah mari cek nama Anda dan keluarga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu berumur 17 tahun dan atau sudah menikah di KPUD terdekat. Jika belum terdaftar, maka laporkan. Oleh karena itu, kami mengajak adik-adik pelajar sekalian untuk skeptis atau kritis untuk melihat dan aktif melihat dan mengecek apakah nama adik-adik sekalian sudah terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih tetap di KPUD terdekat. Atau lebih gampangnya lagi, silahkan melihat daftar tersebut atau menanyakannya kepada Bapak RT atau ke kelurahan terdekat. Kedua, bagaimana sih untuk memilih pasangan calon atau kandidat yang baik? Maka pelajari visi dan misi dari masing-masing calon. Dari semua calon yang ditawarkan, maka lihat bagaimana visi dan misi mereka. Karena visi dan misi akan menggambarkan bagaimana nantinya apabila calon-calon tersebut terpilih menduduki jabatan sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota. Maka
kita harus melihat apakah visi misi mereka sudah sesuai dengan kepentingan atau keinginan kita sebagai rakyat. Ketiga, pelajari rekam jejak atau track record masing-masing calon dalam pilkada. Kenapa penting? Karena kita tidak ingin memilih kucing dalam karung. Kita harus tahu siapa sosok yang ingin kita pilih tersebut. Bagaimana jejak rekam mereka swasta sebelum menjabat atau mungkin merupakan calon petahana. Agar kita memiliki gambaran apakah mereka memang orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memimpin daerah kita. Jika tidak, jangan pilih mereka, maka pilihlah yang paling terbaik dari pilihan-pilihan yang ada tersebut. Dan jika dia merupakan petahana, maka mari menilai apakah 5 tahun yang lalu ketika dia menjabat, dia sudah mengerjakan hal-hal yang baik atau sesuai dengan keinginan rakyat. Jika tidak, maka mungkin itu menjadi catatan bagi kita untuk apakah kita akan memilih dia kembali atau tidak. Yang keempat, jangan mau menjual hak suara Anda dengan menerima uang, barang, atau janji-janji palsu dari pasangan calon. Mendekati hari kampanye dan pemilihan, biasanya banyak sekali terjadi money politik atau politik uang, atau kita sering sebut juga dengan serangan fajar. Maka katakan tidak untuk menjual suara saudara sekalian atau adik-adik sekalian. Sebab suatu suara saudara tersebut sangat berarti untuk menentukan 5 tahun pembangunan di daerah saudara. Nah, apabila kemudian kita hanya mau menggadaikan suara kita dengan harga 50.000, 100.000, 1 kilo beras, ataupun 1 kilo gula, cabai, dan sebagainya, maka kita akan menggadaikan 5 tahun kepemimpinan mereka dengan harga yang sangat kecil sekali dan itu tidak ternilai. Oleh karena itu, katakan tidak apabila terjadi money politik atau politik uang. Yang kelima, laporkan kalau misalnya melihat pelanggaran pilkada seperti politik uang, kampanye negatif, ketika terjadi kampanye yang saling menjelekkan antara satu pasangan calon dengan pasangan calon lain, ataupun segala jenis pelanggaran pemilu yang terjadi. Laporkan hal tersebut kepada penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun Bawaslu, melalui kanal-kanal yang sudah ada atau tersedia. Oleh karena itu, saya mengajak untuk adik-adik sekalian pelajar di Kota Bengkulu untuk menggunakan hak pilihnya secara cermat dan menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Semoga pilihan saudara menjadi pilihan terbaik untuk membangun Kota Bengkulu ataupun Provinsi Bengkulu. Pilkada serentak akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, karena pilkada tahun ini akan dilaksanakan di tengah badai atau wabah pandemi, maka teman-teman harus tetap mentaati protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 saat memilih atau menggunakan hak pilih di bilik suara. Artinya gunakan masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak atau social distancing dan physical distancing. Sekali lagi, selamat berdemokrasi. Mari gunakan hak pilih untuk memajukan Bengkulu ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.